Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan jiwa dan raga yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bersama saya Ustazah Fatma, kita akan belajar mengenai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Apa itu TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, beserta dampak positif dan negatif dari TIK. Pengertian dari Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teknologi, yang kedua informasi, dan ketiga komunikasi. Kita bahas yang pertama dulu. Pengertian teknologi adalah alat yang dapat membantu pekerjaan manusia. Sedangkan informasi adalah kabar, berita, atau pesan tentang sesuatu hal. Lalu, pengertian komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan yang dilakukan oleh manusia. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi adalah alat yang digunakan oleh manusia dalam menyampaikan maupun menerima pesan atau informasi. Karena sekarang zamannya sudah berkembang pesat ya, pastinya TIK memberikan banyak manfaat. Nah, manfaat TIK itu sendiri diantaranya untuk menunjang tugas dan hiburan, kemudian membantu pekerjaan manusia, memperoleh informasi dengan cepat dan mudah, lalu kita bisa belajar setiap saat di rumah maupun di mana saja. Tetap bisa melakukan kegiatan belajar mengajar meskipun jaraknya jauh seperti kita sekarang. TIK itu sendiri mempunyai dampak. Ada dampak yang positif dan ada dampak yang negatif. Untuk dampak positifnya yaitu kita bisa mempercepat proses informasi. Lalu kita bisa menjalin komunikasi dan menambah teman. Kemudian bisa juga untuk media hiburan. Nah, untuk penggunaan waktu dan biaya, kita bisa mempersingkatnya. Untuk dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya yaitu malas untuk melakukan pekerjaan. Hal ini karena terlalu asik bermain game atau melihat video. Oleh karena itu, kita harus tetap membatasi waktu bermain ponsel. Jika tidak, waktunya akan terbuang sia-sia. Bermain game dan melihat video sangat menyenangkan, namun jika terlalu lama tidak baik untuk kesehatan mata. Mata yang terlalu lama terkena cahaya ponsel dapat menurunkan kesehatan mata. Apabila terlalu lama bermain ponsel juga dapat menyebabkan jarang bersosialisasi secara langsung. Padahal bersosialisasi dengan teman dan tetangga itu penting. Kebiasaan-kebiasaan tersebut harus dilakukan agar prestasi belajar kita tidak menurun ya. Kemudian dampak teknologi informasi dan komunikasi yang satu lagi adalah beredarnya informasi palsu atau hoax yang menyesatkan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah komputer. Komputer adalah perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk mengolah data informasi. Kemudian yang kedua adalah laptop. Laptop ini fungsinya sama dengan komputer, hanya saja laptop lebih ringan karena semua perangkat yang ada di komputer sudah jadi satu pada laptop. Jika di komputer ada layar monitor, ada CPU, ada keyboard, dan ada mouse, di laptop semua sudah jadi satu. Kemudian yang ketiga yaitu tablet. Tablet ini juga sama, bisa untuk mengolah informasi. Ukurannya dia lebih besar daripada handphone, tapi lebih kecil daripada laptop. Kemudian yang keempat yaitu handphone. Kalian pasti sudah tahu kan, handphone biasanya sudah mengoperasikannya untuk belajar. Contoh selanjutnya yaitu ada radio. Radio ini memberikan informasi atau pesan yang disiarkan oleh penyiar dari sebuah stasiun radio. Kemudian cara penyebaran informasinya melalui gelombang frekuensi tertentu yang disebut hertz.
Kemudian contoh selanjutnya ada yang namanya televisi. Kalian juga pasti sudah familiar dengan televisi. Fungsi televisi yaitu memberikan pesan atau informasi kepada semua orang melalui stasiun televisi. Kemudian contoh selanjutnya yaitu telegraf. Telegraf ini sudah tidak digunakan lagi. Cara penggunaannya yaitu memakai sandi Morse. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu faksimil. Faksimil sangat jarang digunakan. Cara penyebaran informasinya yaitu ketika kita tahu nomor faksimil yang dituju, kita tinggal mengirimkan data kita, kemudian kita tuliskan alamat faksimil yang dituju. Nanti informasi yang ingin kita sampaikan akan sampai pada alamat faksimil yang dituju. Baik, cukup sekian materi kali ini tentang pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Semoga materinya bermanfaat untuk kalian semua. Kalian juga bisa belajar menggunakan buku paket kalian di halaman 89 sampai 96. Selamat belajar anak-anakku semua yang hebat. Ustazah Fatma pamit. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.